Pak Anton, seperti apa analisa Anda dari data yang kita lihat di IHSG hari ini? Sudah jebol support Pak Anton nih, Ya. sudah 7.058. Udah tembus supportnya, Ya. berarti akan menuju support berikutnya di area 6.900. Ini kalau yang belum beli kesempatan sebenarnya ya Pak Anton ya. Yes, betul. Karena untuk masuk lagi di harga bawah, apalagi kalau menembus support Anda tadi selanjutnya di level berapa nih Pak support selanjutnya? 6.900. 6.900. Wajar nggak sih Pak untuk turun pagi-pagi 2,44%? Ini udah menghapus kenaikan di bulan April, karena kenaikan di April juga lebih dari 2%. Sedikit mengkhawatirkan, tapi Sedikit secara tren mengkhawatirkan. masih belum berubah ya. Untuk IHSG secara tren masih belum berubah dan koreksinya masih dalam batas koreksi dari bullish. Oke, koreksi dari bullish karena kenaikannya juga sudah cukup panjang gitu ya, bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa. Jadi di bulan Mei ini dengan sentimen mungkin setelah kita tutup libur cukup panjang, ada kejutan koreksi 2,6%, sebenarnya masih wajar ya Pak ya, asal bergerak di atas posisi support tadi ya. Ya. Oke, kalau misalnya support Anda tadi di, maaf 6.000 berapa Pak? 6.900. Tercapai, maka akan menguji support lagi di level berapa, kita berandai-andai Wiki ya, kalau ternyata turunnya dalam nih. Kami melihat di area 6.900 akan sideways dulu sebelum nantinya melanjutkan penembusan. Jika memang dia masih melanjutkan pelemahan, kita targetkan ke 6.740. Oh, 6.740 itu akan menjadi tren turun kalau mencapai level itu ya. Ya. Tapi kalau masih di 6.900 masih konsolidasi, masih di atas 7.000, ini hanya turun koreksi di tengah fase uptrend gitu ya. Oke, itu yang patut dicatat. Ya, Baik. ada beberapa saham yang nampaknya ini menjadi movers di pergerakan dari IHSG hari ini, walaupun memang secara proyeksi begitu Anda tadi memproyeksikan bahwa memang terjadi pelemahan begitu, namun saham-saham berikut menjadi movers, di antaranya adalah Samudra Indonesia Tbk, SMDR dan juga LAN. Ini dari tadi dua saham ini kemudian ada di top movers begitu ya. Nah, Anda menganalisa dua saham ini seperti apa? Seberapa menarik secara diinvestasikan dalam jangka waktu yang pendek ataupun untuk trading sendiri? Oke, kalau kita melihat secara technical atau price action, SMDR sudah mencapai area resisten, akan ada aksi profit taking dan terjadi koreksi dengan target koreksi ke area support 1950 sebelum nantinya melanjutkan kembali tren bullishnya. Oke, kita lihat ya deretan data lebih lengkap ya Wiki terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. IHSG tadi sudah turun 2% lebih, tapi update kami ini memang masih 1%, tapi terus berjalan dan sudah turun 2%. Ya. Kemudian ada Jakarta Islamic Index juga yang turun, dan LQ45 juga tentunya mengiringi pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita ke Gainers Wiki, ini berdasarkan value ya. Kalau berdasarkan value, UNTR ini ternyata menguat 5%, Adaro 1,5%, Unilever 2,83%, Pegas yang direkomendasikan oleh Pak Anton juga tadi naik 2,4%. Betul, berikutnya adalah ada BBCA dengan sebagai top losers begitu, dengan koreksi sebanyak 2,77%, PBRI melemah 2,26% dan Telkom melemah 2,38% dan BMRI melemah 3,35%, termasuk saham-saham blue chip yang memang Anda tadi sampaikan harus dihindari karena secara koreksi ini kemudian terrealisasi begitu ya. Oke, blue chips melemah, tetapi yang menarik adalah Pegas nih. Kalau kita belum masuk di level support yang Anda berikan dan sudah melaju 2,4% di 1485, apakah ya sudah hajar kanan aja Pak Anton? Kalau mau cicil dulu boleh sih untuk Pegas, karena memang dia hanya terkoreksi sedikit harusnya ya ke area 1400-an. Oke. Baru nanti naik lagi. Kemudian Adaro yang Anda katakan kayaknya bakal turun dulu nih, naik 1,5%. UNTR yang juga batubara naik 5%. Gimana? Apakah mengubah proyeksi Anda mengenai saham batubara? Tidak, tetap biarin dulu. Jangan terkecoh gitu ya. Ya, karena memang benar-benar sudah di resisten dan secara candle-nya juga posisinya candle bearish ya yang terjadi.